kegiatan besarnya itu apa, udah lihat gitu ya. Oke, silakan lanjut. Jadi secara besar dulu begitu Bu ya, persiapan, pengumpulan. Betul. Oke, tadi, saya sudah terlupa, tadi ada yang terlewat gitu ya. Ini, saya kalau melihat jadwal ini mungkin bisa sama-sama kita samakan frekuensi atau pemahaman kita. Bahwa apa yang kalian susun atau yang kalian buat di dalam rancangan aktualisasi itu, ini nanti akan dilaksanakan pada waktu aktualisasi, akan diimplementasikan, akan dibuktikan pada waktu kamu aktualisasi. Kapan itu Ibu? Gitu ya. Kamu lihat di jadwal nanti aktualisasi itu tanggal berapa. Kalau 21 saya Ibu. melihat nah, artinya yang dituangkan di sini adalah terhitung mulai tanggal 21, bukan tanggal 6. Karena sekalian kan rancangan nggak masuk di sini. Jadi ini, kalau saya lihat rancangan tapi aktualisasi tapi berbicaranya rancangan. Jadi maksud saya seperti seorang pemimpin gitu ya, pemimpin daerah yang akan mencalonkan sebagai maaf nih, mencalonkan sebagai wali kota dan wakil wali kota. Ini program-program saya loh, yang akan saya laksanakan pada waktu aktualisasi. Jadi ini bukan, skedul di saat ini, tetapi nanti gitu loh. Nanti ketika kamu kembali ke kantor, tanggal 21 hari pertama gitu ya, di time schedule gitu ya. Hari pertama saya akan langsung ke kegiatan. Jadi tidak ada lagi namanya konsultasi ke atasan itu terkait rancangan aktualisasi tidak ada lagi. Dia lebih langsung saya pada saat aktualisasi yang pertama untuk mewujudkan optimalisasi pengawasan, PBG itu apa yang akan kamu lakukan, gitu Agus. Jadi ketika kamu ke kantor itulah pembuktiannya, bukan ini tanggalnya salah ya teman-teman, ini adalah tanggal aktualisasi nanti. Kamu ini lagi presentasi di depan penguji, ini loh Pak, yang saya akan laksanakan pada saat aktualisasi nanti. Jadi di hari pertama, minggu ke-6 dan sebagainya, ini yang saya lakukan. Jadi bukan saat sekarang. Ini samakan dulu frekuensinya adalah pada saat kalian aktualisasi di tanggal 21. Jadi tidak ada lagi kamu konsultasi dengan atasan atau mentor ini terkait apa? Terkait rancangan udah tidak ada. Tetapi kalau kamu mau persiapan pelaksanaan kegiatan boleh gitu ya. Tahapannya yang pertama konsultasi itu terkait pelaksanaan kegiatan, yang kedua memaparkan jadwal kegiatan boleh. Contoh nih, Mas Agus di tanggal 21 nanti ketika kembali ke kantor, mohon izin Pak, saat ini saya akan melaksanakan aktualisasi dengan jadwal seperti ini. Boleh? Kan lapor dulu nih. Lapor Iya. hadir, lapor datang bahasa saya. Oke, mungkin atasannya silahkan Mas Agus disesuaikan dengan jadwal, laksanakan dengan benar-benar gitu ya. Kemudian yang kedua, Mas Agus nyampaikan nanti kegiatan saya yang pertama ini Pak, yang kedua ini, yang ketiga, nanti saya akan membuat ini Pak. Jadi dijelaskan keseluruhan dulu kepada atasannya. Artinya atasannya, oh tahu si Agus ini saat ini lagi aktualisasi. Jadi mungkin mohon maaf aktualisasi kan nggak boleh kita dinas luar gitu ya. Jadi harus stay di tempat melaksanakan aktualisasinya. Oke. Jadi Baik. kalian aktualisasi itu adalah di tempat kerja. Itu yang Ibu maksudkan. Jadi apa yang kamu sampaikan ini adalah rencana kamu yang akan kamu aktualisasikan, bukan yang sekarang. Gitu ya. Oke, yang Baik. kedua, oke, kamu sudah memaparkan, kamu sudah menyampaikan dan mentormu sudah tahu semuanya. Kata mentormu, "Oke, lanjutkan Agus, sesuai jadwal," gitu ya. Kemudian kamu berikutnya gitu ya, berikutnya, hari berikutnya kamu lagi pengumpulan, ada kegiatanmu pengumpulan literatur pendukung. Apa yang kamu kerjakan? Mengumpulkan peraturan. Mulailah sudah kamu kan, mengumpulkan referensi dan sebagainya dan itu harus kamu bisa buktikan sesuai dengan output. Kalau bahasanya mengumpulkan peraturan dan panduan mengenai operasi PBG, ya kamu jelas sudah, mendapatkan materi gitu ya, dari beberapa referensi tadi. Menganalisis menganalisis alur pelayanan dan kelengkapan. Kalau bahasa menganalisis berarti harus ada hasilnya ya, hasil analisisnya seperti apa, gitu ya Mas? Nah, Iya, Bu. ini kegiatannya pengumpulan literatur pendukung, di akhir pasti akan mendapatkan literaturnya seperti apa, ada hasil analisisnya. Oke, setelah itu sudah lapor, sudah dapat analisisnya dan sebagainya, kamu lagi oke.
Saya selanjutnya akan membuat buklet pengawasan PPG. Seperti apa? Ya kalau namanya pembuatan buklet, saya yakin kalian nggak mungkin langsung buat. Coba saya mau nanya. Kalian nggak mikir dulu, desainnya seperti apa? Terus kira-kira informasinya yang disajikan apa saja? Kira-kira kalian perlu nggak lapor sama atasan, disetujui nggak? Nah, itu merupakan tahapan. Jadi kamu bayangin sekarang, oh iya deh, saya akan membuat buklet. Berarti yang pertama kali saya akan persiapkan itu apa? Nggak mungkin kalau langsung buat buklet, saya yakin nggak mungkin. Kami pasti nyari, oh seperti ini bentuknya. Oh ininya gitu ya, modelnya gitu. Isinya nanti di buklet itu apa saja. Kalau sudah jadi, kamu udah nyari bahan materinya, udah dapat desainnya, pasti kamu akan membuat konsepnya. Kamu ajukan, izin Pak, saya akan coba seperti buat ini bagaimana Pak? Pasti kamu kan kayak gitu ya. Nah kalau beliau ACC, kamu baru bahasanya itu pembuatan buklet atau mencetak buklet gitu. Jadi itulah urutannya. Nah, di sini dia membuat desain. Nah, boleh membuat desain, tapi membuat desain berarti Mas Agus langsung buat desain ya, tanpa harus mencari referensi lagi ya? Udah ada gininya ya? Enggak kan? Mas Iya, Bu. Agus pasti ya pasti. Nah, silahkan aja yang seperti ini. Ini udah bagus, tinggal melengkapi satu tahapan. Sosialisasi. Ketika mau sosialisasi, saya mau nanya, apa sih ketika orang mau melaksanakan sosialisasi, apa yang mau disiapkan? Kan nggak tiba-tiba assalamualaikum langsung sosialisasi. Dan targetnya nih siapa nih? Sosialisasinya kepada siapa Mas Agus? Kepada Pegawai di ruangan pegawai. bidang, ya. Oke, pastikan kamu akan ya setidaknya memberikan informasi, membuat surat undangan atau share info di WA group, gitu kan? Iya Ya, kan? Bu. Nggak mungkin tiba-tiba teman-teman kita ini yuk langsung, ya enggak lah gitu ya. Semua kita bicara proses gitu. Jadi siapin mungkin di ruangannya, siapin daftar hadirnya, siapin materinya, gitu ya. Ya. Dan perlengkapannya. Itu adalah proses. Kita bicara proses sosialisasi dan nanti bagaimana keterkaitan dengan nilai berakhlak. Disinilah nanti letak kalian bisa mengimplementasikan. Yang kelima, finalisasi. Nah, kembali lagi, finalisasi ini maksudnya apa? Kalau nah ini akan muncul nih finalisasi dan penyusunan laporan rancangan. Karena kita bicara aktualisasi sebenarnya ini tidak ada. Oke, jadi tidak ada dilema mungkin ya. Kira-kira bisa nggak untuk menilai atau untuk bukan menilai, untuk melihat kira-kira kegiatan kamu ini bermanfaat tidak? Perlu nggak kamu evaluasi? Perlu. Perlu nggak kamu nah, jadi mungkin di 5 ini bukan finalisasi karena nanti dievaluasi pasti ada, membuat laporan kan di akhir. Kalau Ya. di pemeriksaan namanya evaluasi itu harus dibuktikan dengan laporan, dokumen. Mana sih buktinya? Nah, jadi nggak ada sih teman-teman yang lainnya nggak ada finalisasi atau penyusunan apalagi laporan rancangan. Kan udah masuk di aktualisasi. Jadi ini nggak ada di Del. Nanti ganti itu mungkin untuk mengukur sejauh mana kira-kira bermanfaat nggak atau seluruh kegiatan bisa dilaksanakan nggak. Itu mungkin bisa dibuat umpan balik itu seperti monitoring atau Kuesioner gitu, evaluasi Bu. atau mengecek boleh untuk mengecek sejauh mana. Mungkin di sini bahasanya bukan kuesioner nanti di tahapannya yang membuat kuesioner. Tapi di sini bagaimana eh, Evaluasi. melakukan monitoring atau evaluasi dari kegiatan. Jadi nanti di tahapannya itu ada yang membuat kuesioner monggo, kemudian nanti hasilnya direkap monggo, kemudian nanti di akhir ada laporan kegiatan boleh. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini mumpung si Agus sudah melemparkan ke saya dan saya pasti jadwalnya. Jadi pemahaman kalian adalah jadwal yang di sini itu adalah jadwal aktualisasi. Kegiatan yang kamu lakukan adalah kegiatan rancangan ini yang akan diaktualisasikan. Jadi kita ibaratnya nih lagi buat proposal lah bahasa ininya gitu ya. Proposal kegiatan yang akan dilaksanakan. Cuma ini namanya rancangan kegiatan aktualisasi. Kira-kira nanti kita kuatkan di penguji gitu. Ini bisa jalan nggak? Ini benar-benar memberikan manfaat nggak? Kira-kira kamu bisa nggak memberikan argumen? Nah, di situ saya bilang kalian harus memahami dulu tugas kalian, latar belakang, kemudian dampak yang ditimbulkan bila isu nggak diselesaikan. Artinya memang harus ditangani supaya memberikan manfaat sesuai yang kalian harapkan sesuai dengan tugasnya. Seperti itu Mas Agus ya. Baik, Bu. Iya, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini cukup atau nanti sambil diperbagi atau siapa tahu ada yang mau ditanyakan gitu ya. Jadi di hari Sabtu itu nggak numpuk pekerjaan kalian. Ini besok masih ada hari Kamis, masih ada hari Jumat gitu ya. Gimana Mas Agus?
Mungkin dari saya cukup, Bu. Cukup ya? Oke, boleh Ya. stop share screen ya. Ya. Oke, kesempatan berikutnya boleh silakan. Izin saya boleh, Bu? Boleh, Mbak Dina ya? Iya, Bu. Oke, silakan. Izin, Bu. Mbak Dina ini memang di dinas kesehatannya ya? Bukan, Bu, di Puskesmas Gunung Lingkas, Ibu. Oh, berarti nanti ini namanya jangan di dinas kesehatan ya, langsung Puskesmas Gunung Lingkas OPD-nya ya, kayak Mas Fajar ya? Oh ya, Bu. Jadi Siap, Bu. saya tidak gagal fokus karena dinas kesehatan sama puskesmas beda gitu loh ya. Ya, Oke, siap, Bu. silakan. Sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu, Bu, karena saya tidak Ya, nggak apa-apa. memaparkan berbentuk PowerPoint, karena Ya, nggak memaparkan apa-apa. berbentuk Word, Bu. Boleh, boleh. Saya Dr. Dina Wahyu Hidayah, ditempatkan di Puskesmas Gunung Lingkas. Jabatan saya ahli pertama dokter. Saya di Puskesmas Gunung Lingkas itu menduduki atau ada 4 wilayah kerja Puskesmas Gunung Lingkas, Bu. 4 Cakupannya ya, cakupannya, cakupan Ibu. wilayah. 4 cakupan wilayah. Kemudian Puskesmas Gunung Lingkas bukan puskesmas 24 jam, Bu, tapi puskesmas rawat inap persalinan normal saja. Nah, kemudian Bu, tupoksi saya di sini sebagai dokter, karena cuma dokternya ada 2, Bu, dokter umumnya ada 2, tupoksi saya agak sedikit banyak, Ibu. Yang pertama, saya sebagai penanggung jawab poli anak, poli kesehatan ibu dan anak, ruang bersalin, poli umum, dan poli imunisasi, serta laboratorium. Kemudian saya juga sebagai penanggung jawab UKP, Bu, unit kesehatan perseorangan. Saya melakukan pelayanan rawat jalan tingkat pertama, pengisian rekam medis, tindakan dokter umum tingkat sederhana, pelayanan imunisasi, penyuluhan edukasi pada pasien, terus kemudian saya melakukan konsultasi dari dalam dan di luar. Kemudian saya sebagai penanggung jawab poli tambahan penunjang yaitu poli TBC dan poli VCT, Bu. Itu tupoksi saya. Saya izin share screen untuk rancangan kegiatan saya ya, Ibu ya. Oh iya, benar. Sip. Ya, silakan Mbak Dina. Apakah terlihat, Bu? Terlihat, bisa di Zoom nggak? Ini biasanya bisa diperbesar kan? Oh iya, bentar, Bu. Samping, ya. Oke. Di sini rancangan aktualisasi saya, Bu. Yang pertama, masih rendahnya kesadaran perempuan usia 30-50 tahun yang melakukan deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks pada wilayah kerja Puskesmas Gunung Lingkas. Ini saya ambil, Bu, karena dari tahun ke tahun kami di sini punya SPM, standar pelayanan kesehatan dari Puskesmas dari ke tahun targetnya 50% kesadaran perempuan usia 30-50 tahun melakukan deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks di wilayah kerja Puskesmas Gunung Lingkas, tapi dari tahun ke tahun Puskesmas Gunung Lingkas hanya 0,3%, Bu, sangat minim sekali. Tidak memenuhi target ya, ya, sangat minim sekali. Ya. Sangat minim sekali. Yang kedua, Bu, belum optimalnya kesadaran ibu hamil. Dan alasan yang pertama lagi, maaf Bu, alasan yang pertama lagi karena kalau kanker payudara ini kemungkinan banyak yang periksa, ada keluhan dia langsung periksa. Tapi yang saya tekankan di sini kanker serviksnya, Bu. Karena kanker serviks itu adalah salah satu penyebab terbanyak kematian pada ibu usia produktif. Nah, yang juga nanti kalau misalkan kanker serviks tidak terdeteksi dini akan menyebabkan kerugian keuangan kalau misalkan memakai jaminan sosial, kalau sudah stadium 3 dan stadium 4 itu penyelesaian masalahnya akan rumit dibanding terdeteksi dini. Ya. Betul. Yang kedua, Bu, belum optimalnya kesadaran ibu hamil mengkonsumsi zat besi pada Puskesmas Gunung Lingkas. Ini dari tahun kemarin saya melihat dari hasil laporan dari teman-teman banyak ibu-ibu yang anemia, Bu, kurang dari 12 Hb-nya. Dan ini akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan
bayi baru lahir rendah BBLR BBLR. ya Mbak ya. Ya, kemungkinan Bu perkembangan bayi juga tidak meningkat seperti stunting mungkin salah satunya. Stunting. Ya, kemudian terjadi komplikasi pada saat persalinan. Itu Bu. Yang ketiga, belum optimalnya kepatuhan petugas pelayanan dalam memahami alat pelindung diri pada Puskesmas Gunung Lingkas. Nah, ini saya baru melihat tahun ini Bu, 3 bulan ini, karena ini dilihatnya dari laporan PPI. PPI itu ada pengendalian penyakit infeksi di Puskesmas Bu, yang biasanya tahun kemarin 100%, sekarang sudah turun jadi 80% Bu. Karena teman-teman di sini mungkin sudah pandeminya sudah kasusnya sudah agak menurun. Seperti itu. Padahal harus tetap di ini ya Mbak ya? Ya, harus tetap dipakai Bu. Nah, di sini saya analisisnya dengan USG Bu. Nah, di USG ini saya menetapkan isu permasalahannya. Yang pertama Bu, isu pertama yaitu masih rendahnya kesadaran perempuan usia 30 tahun sampai 50 tahun melakukan deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks pada wilayah kerja Puskesmas Gunung Lingkas. Berdasarkan hasil analisis isunya ini ada isu utamanya, jadi bentar saya langsung aja Bu. Ini yang tadi ide berakhlak tadi sama kayak yang punya Mas Agus ya Bu ya. Karena saya masih sesuai dengan teori, nanti saya ubah Bu. Oke. Ya. Ini. Nah, ini rancangan aktualisasi saya, unit kerjanya Puskesmas Gunung Lingkas. Isu yang saya angkat, Bu, masih rendahnya kesadaran perempuan usia 30-50 tahun melakukan deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks pada wilayah kerja Puskesmas Gunung Lingkas. Gagasan pemecahan isunya, peningkatan kesadaran perempuan usia 30-50 tahun yang melakukan deteksi dini kanker payudara dan CA serviks pada wilayah kerja Puskesmas Gunung Lingkas. Nah, di sini saya ada beberapa kegiatan saya, Bu. Yang pertama, konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan kegiatan, di mana tahapan kegiatannya menghubungi mentor, memaparkan bahan konsultasi, mendapatkan output jadwal konsultasi dengan mentor, dan bahan konsultasi yang disetujui mentor. Kontribusinya dibaca juga, Kak, Bu? Nggak usah, ini nanti kan ya penguatan organisasi nggak usah ya Mbak Dina. Yang sesuai dengan paparan Ibu kemarin, Bu. Oh, enggak, itu kemarin sudah saya bilang dihilangkan, enggak pakai penguatan nilai organisasi kan, sampai dengan kontribusi visi misi aja gitu ya. Bu, kemudian kontribusi substansi mata pelatihan. Nanti saya sekaligus saya koreksi. Oke, lanjut aja. Oke, kegiatan yang kedua yaitu pembuatan bahan materi dan bahan terkait penyakit CA serviks, di mana tahapan kegiatannya mengumpulkan materi terkait penyakit CA serviks, membuat leaflet tentang CA serviks, melakukan konsultasi dengan mentor untuk hasil leaflet. Di mana di sini outputnya mendapatkan rangkuman materi dan leaflet yang sudah jadi. Kemudian yang ketiga, konsultasi dengan penanggung jawab program dan penanggung jawab promosi kesehatan, penanggung jawab kesehatan ibu dan anak, dan penanggung jawab loket. Proses kegiatannya menghubungi penanggung jawab UKM, unit kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak, penyakit tidak menular, dan promosi kesehatan, kemudian melakukan koordinasi kegiatan. Di sini menghasilkan output, jadwal koordinasi, jadwal kegiatan luar gedung, jadwal pelaksanaan IFA di dalam gedung. Kemudian yang keempat, edukasi tentang CA serviks di Puskesmas Gunung Lingkas. Tahapannya meminta izin dan koordinasi dengan petugas layanan, meminta izin kepada pasien dan keluarga pasien untuk melakukan edukasi. Outputnya mendapatkan tempat edukasi, dokumentasi kegiatan, serta daftar hadir. Kemudian yang kelima, melakukan edukasi tentang CA serviks dan pelaksanaan IFA di wilayah kerja Puskesmas Gunung Lingkas. Ini artinya di luar Puskesmas, Bu. Meminta izin dan koordinasi kepada petugas tempat, menyiapkan alat dan bahan. Ini diharapkan dapat outputnya tempat edukasi, tempat pelaksana IFA, dokumentasi kegiatan, daftar hadir, jumlah pasien yang mau melakukan screening IFA. Kemudian yang keenam, sosialisasi pelaksanaan IFA di Puskesmas Gunung Lingkas. Ini dilakukan di dalam gedung. Maksud saya ini sosialisasi, saya merencanakan itu ada hari untuk pelaksanaan IFA di dalam gedung, Bu.
Oke, yaitu sekaligus gitu ya? Mhm. iya, Bu. Karena kalau di luar gedung banyak alasan dari ibu-ibu muda itu yang mohon maaf sedang menstruasi atau mohon maaf sedang Mhm mhm. setelah berhubungan, itu kan memang tidak boleh Mhm. diperiksa. Ya. Nah, untuk menghindari Mhm. itu, eee, prosesnya mengundang penanggung jawab pelayanan untuk melakukan sosialisasi, kemudian menyiapkan tempat dan materi sosialisasi. Output-nya jadwal sosialisasi, dokumentasi, notulen hasil sosialisasi, dan daftar hadir petugas Puskesmas Gunung Lingkas yang disosialisasi. Yang ketujuh, pemeriksaan IFA di Puskesmas Gunung Lingkas, yaitu melakukan sosialisasi pelaksanaan IFA di Puskesmas, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan IFA. Jadwal pelaksanaan IFA di Puskesmas Gunung Lingkas sudah terpenuh, kemudian ada pengumuman yang ditempel di media informasi, di loket, dan disebarkan melalui media sosial. Dan diharapkan outputnya peningkatan pasien untuk screening CA cervix. Itu saja mungkin, Bu. Oke, baik, makasih Mbak Dina. Tadi cukup jelas ya, dari awal sudah tersistematis. Mbak Dina sebagai dokter muda, kemudian tugasnya apa saja, kemudian dari beberapa bulan bekerja sudah bisa mengidentifikasi sesuai data dukung yang cukup lengkap, kemudian mencoba untuk bisa menyelesaikan gitu ya dari core issue yang terpilih melalui kegiatan-kegiatan seperti itu. Baik, mungkin saya lebih ke kegiatannya, Mbak Dina, gitu Oh, ya. siap. Kalau dilihat ini enggak ada langsung terlihat 7 kegiatan besarnya enggak ya, ini masih Belum ditabel ada, ya? Bu. Iya, Bu. Oke, belum. Oke, mungkin saya lebih ke kegiatan karena kalau dari penjelasannya Mbak Dina sebenarnya semuanya sudah saya paham dan jelas gitu ya, apa yang mau dicapai akhirnya nanti, apa yang mau dilaksanakan gitu ya. Bentuknya nih banyak saya lihat ya, ada edukasi ini, ada pelaksanaan sosialisasi, ada pemeriksaan di luar di dalam gedung gitu ya. Nah, itu nanti dulu deh. Yang satu dulu saya bahas nanti, untuk penguatan nilai organisasi ditiadakan. Kemudian kontribusi terhadap visi misi, kalau itu sama gitu, dari semua kegiatan itu sama kontribusinya kan pasti ke visinya Kota Tarakan satu gitu ya. Kemudian ke misinya Kota Tarakan yang nomor berapa? 5. Jadi nanti penyebutannya adalah sekaligus gitu. Dari rancangan aktualisasi yang saya buat nanti memberikan kontribusi terhadap visi Kota Tarakan terwujudnya Tarakan yang smart city gitu ya bahasa saya. Kemudian mendukung kepada perwujudan misinya yang keberapa supaya waktunya nggak panjang gitu. Kemudian kontribusi terhadap substansi mata pelatihan artinya teman-teman itu bisa gitu, bisa mengimplementasikan nilai berakhlaknya di kegiatan. Jadi kegiatan itu contoh. Ya, kegiatannya apa, nilai yang berhubungan langsung dengan kegiatan itu kamu apa, itu ya. Yang implementasi nih, ya bagaimana kamu bisa, mendeskripsikan bahwa berorientasi pelayanan ketika kamu memberikan edukasi itu seperti apa sih, gitu ya, dan sebagainya itu, sekilas. Nah, saya kembali ke kegiatan Mbak Dina nih. Kalau saya lihat ini adalah sudah saya sampaikan bahwa konsultasi tidak ada di kegiatan ya. Bahwa melakukan konsultasi itu adanya di tahapan. Di sini bisa Mbak Dina buat bahwa konsultasi ini sebenarnya kan persiapan pelaksanaan kegiatan ya. Oke, jadi nanti di sini kegiatannya bisa dibuat persiapan pelaksanaan kegiatan. Di mana di dalamnya itu ada namanya konsultasi dengan mentor gitu ya. Seperti tadi menghubungi mentor, melakukan konsultasi, memaparkan hasil konsultasi sehingga si mentor, oh iya Mbak Dina ini punya kegiatan aktualisasi ini gitu dan udah dijelaskan, udah jelas gitu ya. Nah, diharapkan dari itu nanti memberikan output kalau sudah menghubungi mentor kan pasti, nanti ada persetujuan mentor gitu ya, silahkan dilanjutkan, mungkin ada masukan arahan mentor dan sebagainya. Sehingga dari persiapan ini nanti Mbak Dina sudah ada. Nah, di sini ada jadwal, nggak usah lagi Mbak ya, jadwal konsultasinya nggak menjadi output gitu ya, langsung aja kepada melakukan konsultasi dengan mentor, kemudian memaparkan bahan konsultasi. Saya kira ketika persiapan pelaksanaan kegiatan yang pertama adalah pasti kamu akan menyampaikan apa yang menjadi niat kamu gitu, melakukan konsultasi. Kemudian kamu sudah, ibaratnya menjelaskan gitu ya, atau memaparkan jadwalnya.
kegiatan apa saja yang dilaksanakan gitu ya, hingga nanti output-nya langsung kepada apa yang menjadi tahapan. Yang pertama, oke, next, nanti bisa dilengkapi. Yang kedua, kegiatan kedua, pembuatan. Nah, cocok nih, pembuatan bahan materi dan bahan terkait penyakit CA cervix gitu ya. Pembuatan bahan materi. Nah, sebentar saya mau nanya nih, pembuatan bahan materi dan bahan ini untuk apa nih? Materi untuk apa nih? Untuk edukasi atau Oh, penyuluhan, Bu, leaflet. ya, berarti di kegiatannya bukan pembuatan bahan materi, berarti pembuatan leaflet tentang gitu. Jadi nanti di tahapannya itu ada bahasa mengumpulkan materi, mengumpulkan materi, mengumpulkan materi, menentukan materi, membuat gitu ya. Kemudian melakukan konsul gitu. Jadi ini dibalik pembuatan leaflet. Nanti kegiatannya ya ada pembuatan materi, pengumpulan materi, penentuan materi gitu, membuat leaflet dan sebagainya. Gitu ya Mbak Dina ya. Nah, nanti kalau bisa setiap tahapan itu outputnya satu-satu jadi enak gitu loh. Jadi kalau Oh, kalian mengumpulkan materi, rangkuman materi. Kalian menentukan materi itu sudah eh, materinya apa, sudah tahu. Kemudian membuat leaflet berarti hasilnya leaflet. Kalau kalian melakukan konsultasi, apa yang kalian dapatkan? Gitu. Dari konsultasi itu persetujuan atasan. Nah, seperti jadi enak kalau setiap tahapan ada outputnya satu-satu enak. Kalian enak membuktikannya dalam laporan. Nah, nanti ada laporan mingguan. Kalian lapor ke saya, Ibu, kegiatan saya yang kedua pembuatan leaflet, tanggalnya hari apa, tanggal berapa sedang mengumpulkan materi, kami mendapatkan ini. Jadilah itu outputnya kan. Nah, kemudian ini Bu buat ini materinya. Nah, itu menjadi output lebih enak satu-satu gitu. Nah, izin, Bu. lebih ke ya, Jadi, Bu, misalkan A, berarti di sini mhm. output-nya juga A sini, Iya, Bu, ya? Oh, iya. iya, Jadi Bu. setiap tahapan saya, usahakan satu-satu. Kalau saya seperti itu bekerja. Jadi apa yang saya kerjakan, ngapain saya mengerjakan sesuatu, tapi yang mau kita, eee, yang mau kita raih ini apa gitu ya kan. Pasti kalau kita berbuat sesuatu ada target kita gitu. Nah, ada output kita yang mau dicapai gitu. Nah, Mbak, seperti itu ya. Jadi di sini dibutuhkan kalian memang, ketegasan untuk membuat tahapan. Berorientasi melayanan, sebelum ada melakukan sebelum belum ada flash-flash tentang ya silakan nanti di sini bisa di redaksionalnya tentang, sebelum adanya leaflet dan mencari materi. Oke, seperti itu ya, sesuai data gitu ya, mencari materi di literatur dapat dipertanggungjawabkan sesuai data yang ini gitu ya, yang benar artinya bukan hoaks, itu namanya akuntabel. Oke, next, kegiatan 3. Ini tadi adalah membuat leaflet. Oke, di sini lagi. Nah, ini saya agak ini juga. Yang kegiatan 3 ini adalah konsultasi, itu merupakan bagian tahapan. Saya mau nanya dulu nih, untuk, menghubungi penanggung jawab UKM, itu dalam rangka untuk apa Mbak Dina? KIA, Karena PTM? Mhm, karena kegiatan saya ini kan, Bu, saya akan mau melakukan di dalam gedung dan di luar gedung. Kalau kegiatan mhm, di dalam gedung penanggung jawabnya UKP, Bu. Kalau di luar gedung mhm. penanggung jawabnya UKM. Nah, Oke. kemudian kalau KIA, karena saya akan Mhm, melakukan IFA, pasti kan berhubungan dengan Ibu mhm. bidan. Betul, Kalau mhm. PTM, Bu, PTM, penyakit tidak menular. Nah, mhm. program screening IFA ini masuk ke dalam Masuk ke program PTM. PTM. Kalau promosi Ya, kesehatan, Bu, nanti saya minta kesehatan, bantuan mhm. untuk mempromosikan jadwal kegiatan luar gedung atau untuk Oke, mempromosikan jadwal pelaksanaan IFA di dalam gedung. oke. Berarti ini sebenarnya masuknya adalah di persiapan kegiatan, oke? Di tahapan persiapan kegiatan. Jadi artinya kan Mbak Dina udah nyiapin nih, nanti kegiatan saya ada di dalam, ada di keluar gitu kan, menyampaikan udah sama mentornya, ibaratnya, "Ini loh Pak, nanti saya ada kegiatan ini." Berarti tahapan berikutnya boleh menghubungi ini gitu, menginformasikan atau, melakukan konsultasi gitu ya, menjalin komunikasi gitu ya. Boleh, jadi dia bukan kegiatan tersendiri. Sekali lagi ini bisa dijadikan satu di persiapan atau Eee, karena ini kan harus awal-awal kalau kamu sampaikan kan ke mentormu, biar mentornya tahu kan, bahwa kita Ya, nanti kegiatannya ini UKM dengan ini, KIA dengan ini, Promkes, PTM, pasti secara keseluruhan kamu jelesin ke mentormu, kan gitu ya? Kepalanya siapa Mbak sekarang? Kepala puskesmasnya? Dokter Erna Maya Santi, Bu. Masih ya? Berarti masih Bu Masih, Erna ya? masih, Oke, Bu. ya.
Masih Bu Erna, dari udah berapa tahun yang lalu gitu ya, beliau ya tetap di situ Mbak Erna, oke. Jadi kayak gitu ya Mbak, ini digeser dijadikan satu, ditarik ke atas. Jadi membangun komunikasi dengan penanggung jawab gitu, melakukan koordinasi itu boleh. Jadi bukan kegiatan, jadi kegiatan 3 di-del gitu ya, ditarik ke satu. Siap, Bu. Coba lihat dulu yang keempat, edukasi tentang CA-Cervix, ini di dalam ruangan ya? Di dalam gedung, Bu. Di dalam gedung ya, maksudnya Iya, di dalam gedung puskesmas, dia tidak di iya. ini di masyarakat dan sebagainya. Oke, melakukan edukasi itu meminta izin, next. Oke, nah judulnya kan melakukan edukasi, kalau saya lihat tahapannya ini belum ada edukasi gitu ya, baru meminta izin. Meminta izin terus mana tahapannya melaksanakan edukasinya, kan belum ya? Iya, Oke, Bu. nanti ditambahin tuh di C gitu ya, Iya, melakukan Bu. edukasi itu yang disiapin pertama minta izin apalagi ya gitu ya. Edukasinya udah dibuat bahan materinya di awal tadi ya, sudah Iya, ada penentuan bahan materi kan di persiapan tadi kalau tidak salah, gimana tadi yang kedua kalau nggak salah ya? iya, Heeh, Bu, udah sudah. disiapin kan ini tinggal pelaksanaannya, oke. Kemudian yang kelima, ini ada edukasi lagi nih, ini edukasi yang Ini yang di luar bentar gedung sebentar. sekaligus pelaksanaan PTM dan IVA-nya, Bu. Ini jadi IVA-nya juga dilaksanakan di luar gedung? Iya, biasanya kan PTM keluar itu, Bu, ada pemeriksaan gula darah, pemeriksaan Mhm yang mhm, lainnya dan termasuknya mhm. IVA. Jadi Oh saya gitu. biasanya ibu-ibu itu hanya mau periksa gula darah kolesterol aja, tidak mau IVA. Jadi saya Mhm, penyuluhan terlebih dahulu untuk menarik keinginan atau minat dari ibu-ibu yang datang, kemudian mhm. diharapkan untuk mau untuk di IVA. Oke, next dulu. Takut ini nanti ada yang saya ingin yang 5 nanti atau berapa bisa dijadikan satu. Ini yang tadi, yang keempat itu adalah di dalam gedung, yang kelima di luar gedung gitu kan Mbak Dina kan? Siap, Nah, Bu. cuma Iya, Bu. beda di luar dan di dalam. Kalau seandainya itu bisa dijadikan satu melakukan edukasi CA-Cervix baik di gitu ya, di wilayah kerja puskesmas ataupun di dalam ruangan itu lebih baik lagi gitu kan tahapannya sama gitu Mm-mm. ya. Jadi bisa jadiin satu nanti Mbak Dina biar nggak kerepotan karena kalau Mbak Dina balik ke aktualisasi ke puskesmas pasti banyak tugasnya. Karena tadi saya lihat nih double pokoknya kompleks saya karena dokternya cuma 2 banyak yang dikerjakan Mbak Dina dan takutnya nanti nggak bisa tercover. Nah, gimana kalau itu dijadiin dikemas satu walaupun pelaksanaannya nanti keterangannya di dalam gedung, yang ini di luar gedung gitu ya. Oke, sekarang 5 udah, 6 sudah. Ini lagi sosialisasi, ini sosialisasi di dalam ya? Ini untuk petugas tentang pelaksanaan IVA yang seminggu 1 kali, Bu. Oh ini khusus petugas? Iya, jadi nanti kan Ya, ada informasi di loket, takutnya loket nggak mhm, tahu, atau ada oke. dari poli-poli yang curigai CR-Cervix bisa di IVA langsung setiap hari apa di KIA gitu. Iya sosialisasi ini khusus petugasnya ya. Oke next nomor 7 pemeriksaan IVA. Ini pemeriksaan IVA yang di dalam? Di dalam kemungkinan saya inginnya Bu membuat setiap hari Kamis ada pemeriksaan IVA di Puskesmas Gunung Lingkas. Oke, next. Ini terus nomor ini sampai berapa Sudah Bu, kegiatan? 7 aja Oh Bu. sudah. Ya, jadi nanti bisa jadi ini, coba Mbak Dina cek ulang lagi, ini bisa jadi 5 ya, yang tadi sama gitu ya, jadian satu tapi pengemasannya di tahapannya kan sama semua, cuma tinggal penjelasannya Mbak Dina bahwa kegiatan ini nanti dilaksanakan di dalam dan di luar gedung tuh menjadi satu kegiatan, walaupun waktunya berbeda. Jadi di time schedule bisa jadi nanti, waktunya itu mohon maaf nih dari minggu 1, 2, 3, 4 itu nanti ada pemeriksaan monggo, ya kan bisa jadi karena di hari Kamis gitu ya, bukan hanya di minggu keberapa karena dia kegiatan ke-6, ke-5 jadinya minggu terakhir gitu ya. Enggak juga, bisa dari awal, jadi ada kegiatan itu yang bisa juga, bisa bersamaan dilakukan, tidak harus menunggu selesai. Kan ada yang seperti itu kan Mbak Dina, saling bersamaan gitu kan bisa saja gitu. Nah, jadi nanti tolong, yang tadi itu kegiatan 3 jadikan satu di kegiatan satu, kemudian yang edukasi tadi itu di dalam di ruang juga jadikan satu, jadinya kegiatannya Dina, eee, tetap sebenarnya 7 cuma di posisi ininya dibuat 5 ya, tinggal nanti membuat penjadwalannya saja ya. Output-nya disesuaikan dengan tahapan supaya kalian lebih enak gitu. Kalau saya lebih senang memang ya kita memang diarahkan setiap tahapan punya output.
gitu. Jadi outputnya juga jelas ya, ini jadwal untuk bukti atau eviden laporan mingguan kalian nanti adalah itu, dan dirangkum semuanya menjadi laporan aktualisasi ketika kalian paparan. Ini bukti, dan sebagainya. Ya, kayak gitu. Ya, Ini siap, Bu. kegiatannya sudah oke, isunya udah oke, tinggal Mbak Dina mengimplementasikan di berakhlaknya saja ya, sama diatur nanti itu. Baik, saya kira seperti itu, dan nanti time schedule-nya ingat ya, yang aktualisasi mulai tanggal 21 gitu. Jadi ketika kamu masuk kantor itu udah langsung set action gitu. Karena tugas kantor juga banyak menunggu kalian, kan? Seperti itu. Apalagi Mbak Dina nih, di sananya 2 dokter, banyak tugasnya. Tapi kira-kira Mbak Dina bisa ya dilaksanakan nanti pada saat aktualisasi apa yang menjadi rencana Mbak Dina, nanti, fit-kan kembali dengan Bu Erna gitu ya, kira-kira ini beliau ACC setuju membuat edukasi, pemeriksaan Kamis dan sebagainya gitu ya, bisa dilaksanakan. Artinya jangan sampai juga, nanti, memberatkan kalian hingga keteteran gitu bahasa saya. Tapi kalau kalian mampu luar biasa gitu ya, di luar ekspektasi kita bahwa aktualisasi juga, itu mendukung tugas kalian gitu ya, memudahkan juga Mbak Dina. Baik, terima kasih. Itu tadi Mbak Dina Makasih, Bu. tinggal menuangkan heeh, ya seperti itu ya cara penyajiannya teman-teman, jadi berurutan enak. Baik, siapa yang mau mencoba nih? Setidaknya, ada yang bertanya gitu, Mas. Semua ini harus ada bertanya hari ini gitu ya. Jadi saya tahu progresnya jangan sampai di hari akhir, iya, di hari Sabtu itu, "Ibu saya belum siap apa-apa." Waduh, sudah ketemu Minggu, sudah ketemu Senin gitu ya. Jadi hari ini adalah diskusi, "Belum siap nggak apa-apa, saya belum buat PPT Bu, belum buat WUD-nya juga nggak apa-apa nih, sharing saja hari Oh, ini," iya. gitu. Oke, Ibu silakan. izin nih, Bu. Oh, Mbak Utari ya? Iya, Ibu. Oke, Saya izin silahkan di share Oke. screen ya, Bu, ya. Ya, Ya, mentornya siapa Utari? mentornya Bapak Andi Arfan nih, Bu. Oh, oke, Bu, Andi Arfan, sebelumnya oke. saya mau maaf, yang saya sampaikan hanya berupa file Word, Bu. Kemudian isinya Nggak juga apa-apa. yang berdasarkan yang ada Ibu minta di mana, di Iya, WA nggak apa-apa, tadi, nanti tinggal gitu. dikembangkan. Ya, Heeh, heeh. siap. Sebelumnya perkenalkan, Bu, nama saya Utari Nurparanita. Saya ahli pertama instruktur di UPTD Lembaga Latihan Kota Tarakan. Posisi sekarang nih, Bu, karena memang, instruktur itu harus melalui proses pelatihan dasar, jadi sementara saya memang belum, melaksanakan tugas sesuai jabatan yang ada, Bu. Jadi, oleh mentor saya, Kepala UPT, Bapak Andi Arfan, saya, selaku instruktur itu diminta untuk di bagian administrasi dulu, Bu, selama 2 bulan ini. Oke. Adapun pekerjaan yang kami lakukan seperti bantu rekrutmen calon peserta, kemudian wawancara, dan membantu laporan administrasi lainnya, Ibu. Iya. Mungkin, saya langsung saja, Bu, ada 3 identifikasi isu, Bu. Yang pertama ini adalah jumlah lulusan peserta pelatihan di UPTD Lembaga Latihan Kerja Kota Tarakan yang telah bekerja masih di bawah 80%. Kemudian yang kedua, hasil sertifikasi BNSP dari BLK Samarinda masih berupa serah terima manual dan belum tersistem dalam website. Nah, yang ketiga adalah workshop teknik kelas belum terpasang rambu K3. Sebelumnya, Bu, sebenarnya saya sudah, mendapat 3 isu awalnya dan sudah mendapat juga prioritas isu. Tapi per tadi pagi, Bu, melakukan diskusi dengan mentor, itu ada perubahan nih, Bu. Iya, jadi perubahan. Jadi ini baru saya, buat tadi, Bu, seperti itu. Oke, ini baru dibuat tadi, oke. Iya. Nah, kemudian Lanjut. untuk analisis isu saya pakai metode USG, Bu. Jadi dari ketiga isu tersebut, terlihatlah kalau yang paling tinggi itu ada di jumlah lulusan peserta pelatihan di UPTD Lembaga Latihan Kerja Tarakan yang telah bekerja masih di bawah 80%. Karena memang, UPTD itu juga memiliki target, Ibu. Jadi peserta yang lulus itu wajib, mempunyai target di atas 80% itu sudah bekerja. Oke. Gitu. Kemudian jadi, isu prioritas yang saya ambil yaitu belum optimalnya jumlah lulusan peserta pelatihan yang bekerja setelah mengikuti pelatihan di UPTD Lembaga Latihan Kerja Kota Tarakan. Nah, kemudian gagasan pemecahan isunya, yaitu optimalisasi survei ketenagakerjaan bagi peserta pelatihan di UPTD Lembaga Latihan Kerja Kota Tarakan melalui video pengisian survei, Bu. Oke, baik, sebelum lanjut nih, bisa ke atas dulu supaya saya, langsung ingat, takut nanti lupa nih susah.
Udah lupa. Next, balik ke identifikasi isu gitu ya. Mbak siapa nih? Utari, Mbak Ya, Utari. Bu. Dari identifikasi isu, jumlah lulusan peserta pelatihan di LLK yang bekerja masih di bawah 80%. Mungkin bisa perhalus bahasanya gitu ya, Ya, Bu. bahwa minimnya tingkat gitu ya, minimnya tingkat serapan tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan atau lulus di UPTD latihan kerja. Bener kan? Maksud saya Ya, mestinya saya boleh, tingkat maaf Bu, ininya izin, itu saya boleh langsung klik di sini Bu, oh boleh ketik di silakan. sini. Ini tapi direkod Kak, ini direkod kok. Jadi bisa Oh ya, didengarkan lagi. Jadi mungkin bisa nanti dikonsulkan lagi ke ya. mentornya gitu ya. Kalau melihat bahasanya ini kan orang pasti mikirnya jumlah lulusan peserta pelatihan. Saya mikirnya nanti tadi kalimat positif gitu ya. Iya. Ujung-ujungnya masih di bawah gitu. Berarti kalau saya lihat ini adalah rendahnya tingkat serapan tenaga apa nih namanya kalau pekerja itu ya. Kalau sebutannya di LLK itu apa ya? Tenaga apa gitu ya kalau pekerja yang direkrut oleh perusahaan itu atau yang sudah bekerja gitu. Yang jelas kalian tahulah intinya pada saat ini lulusan di UPTD ini di bawah 80 artinya kan rendah gitu Ya. ya. Rendahnya serapan tenaga atau pekerja lulusan dari peserta pelatihan di UPTD Lembaga Latihan Kerja rendahnya. Kamu harus bisa menjelaskan bahwa pada tahun ini atau data sebelumnya, kira-kira yang mengikuti pelatihan di UPTD Lembaga Latihan Kerja itu berapa orang? Ya. Ya. Terus pelatihannya itu apa saja? Kemudian laporan masuk yang bekerja atau diterima itu di perusahaan itu berapa orang. Jadi ketika menentukan itu di bawah 80%, itu datanya lengkap gitu ya. Siap Ibu. Ya. Kalau bicara UPTD, LLK itu adalah dulu partner kami Badan Diklat. Jadi saya agak bisa masuk ya yang kamu bicarakan ini paham karena dulu di situ adalah Badan Diklat dan teman-teman saya semua juga di situ gitu ya. Ya. Oke, Siap Ibu. seperti itu ya, Siap serapan Ibu. ya, serapan tenaga kerja. Bahasa saya serapan tenaga kerja lulusan dari UPTD, begitu ya? Iya. Masih di bawah 80 kan benar. Betul. Kedua, hasil sertifikasi BNSP yang diserahkan oleh BLK Samarinda itu saat ini masih berupa manual gitu ya. Berarti ya, berarti belum maksimalnya atau belum apa ya? Belum maksimalnya pengelolaan administrasi sertifikasi ini sertifikasi BNSP. Itu kepanjangannya apa ya? Saya lupa. BNSP itu Sertifikat tadi BNSP. Ini kan mereka pakai uji sertifikasinya iya kan? uji Uji itu kan? kompetensi Bu. Uji kompetensi, ada Iya UKOM-nya. benar. Saya tahu karena ada peserta pelatihan itu cerita, "Ibu, kami nanti ada uji kompetensi," gitu ya. Kebetulan nih, jadi saya nyambung aja gitu. Nanti dari BLK. Jadi intinya di sini bahwa belum apa ya? Belum Jadi di maksimal. sana masih manual gitu ya, heeh, artinya belum maksimalnya administrasi penerbitan sertifikat BNSP dari BLK Samarinda. Penerbitan BNSP gitu ya dari BLK Samarinda. Jadi nggak usah seperti ini hasil sertifikasi, nah gitu ya tadi Siap ya? Ibu. Oke. Kemudian yang ketiga workshop teknik kelas belum terpasang. Jadi workshop ini kelasnya, ruangan workshop tuh kan? Iya Ibu. Bengkel Bu Nah ini kalau bicara bahasa ininya. iya bengkel tahu. Artinya belum tersedianya rambu-rambu K3 di semua workshop di sana semua bengkel nggak ada? Atau cuma bengkelnya saja? Semua tidak ada sih Bu, tapi Kalau saya pengen nah fokus arti di satu, jadi saya ambil teknik kelas aja Bu. Hampir oh semua tidak ada gitu. ini Bu, rambunya. Nah, artinya tidak apa-apa sih itu, heeh. Jadi gitu aja. Belum tersedianya atau terpasangnya rambu-rambu K3 di workshop UPTD LLK Tarakan. Begitu ya? Karena Siap di Ibu. sana belum ada ini ya. Oh ya. Jadi sebenarnya saya tahu maksud kamu mengangkat ini tapi harus di ini lagi bahasanya gitu nah. Oke, Siap-siap kalau Ibu. tadi belum masih rendahnya cakupan atau serapan tenaga kerja dari lulusan ya kan? Seperti itu ya. Oke, nanti diperbaiki. Kan ada waktu lagi kamu konsul Ibu nanti di hari Sabtu. Jadi udah saya tinggal ini lagi gitu ya. Oke, Iya, lanjut. siap Ibu. Oke. Harus ada datanya ya yang tadi Iya, itu.
yang Siap Ibu. serapnya 80 di bawah 80, oke. Iya, Kemudian ini, nah belum optimalnya sebentar, isunya akhirnya belum optimal jumlah, nanti diperbaiki nih ya, iya yang siap tadi Ibu. itu. Sesuai sama Heeh. isunya tadi kan Bu. Iya, sesuai dengan isunya, itu rendahnya serapan tenaga kerja dari ini gagasan isunya nih. Nah, kalau saya melihat ini, karena rendahnya serapan akhirnya kamu akan selesaikan dengan survei. Nah, ini saya mau lihat dulu apa sih sebenarnya kamu lakukan dengan optimalisasi survei, nggak usah masuk di tabel rancangan dulu, saya Oh pengen tahu iya. apa sebenarnya yang kamu akan lakukan gitu, heeh. Iya, jadi gini Bu, jadi di UPTD LLK itu kan ada data peserta pelatihan Bu, dari awal. Nah, kemudian Mhm, juga setelah dia selesai pelatihan, itu mhm, ada pengisian apakah mereka telah bekerja apa belum. Nah, di data di mhm, 2021 Bu, dari mhm, 400 peserta pelatihan, itu hanya alumni, 64 ya, hanya 64 yang posisinya mhm, sedang bekerja Bu. Nah, makanya di sini mhm, mungkin nanti di salah satu tahapan saya juga akan melakukan sampel, wawancara Ibu dengan, alumni. Apakah memang mereka posisinya memang tidak bekerja atau mereka tidak tahu kalau mereka punya kewajiban mengisi survei survei, mmm. telah bekerja ini Bu, itu sih Bu. Mhm, mhm. Oke, oke. Jadi Utari, isu Ya yang Bu? diangkat itu diselesaikan melalui, gagasan pemecah isu, gitu ya. Jadi kalau sama sih, bahasa saya dengan mungkin tutor yang lainnya, Mhm, kalau di kesehatan ketika ada pasien gitu ya, sakit, perut atau sakit kepala pasti akan didiagnosa, itu dikasih ide pemecahan gagasannya itu mesti, ini, mungkin dikasih obat ini vitamin, atau dia obat untuk mengurangi rasa nyeri dan sebagainya. Itu adalah pemecahannya supaya dia sembuh. Nah, ini kalau saya lihat core isu kamu kan berbicara nih, tingkat serapan, tenaga kerja dari alumni, bahasa saya ya, bukan iya lulusan, Bu. alumni. Alumni peserta pelatihan yang diselenggarakan LLK, UPTD LLK nih. Rendahnya, kalau kita bicara rendahnya serapan tenaga kerja dari alumni, tanda petik, ada apa gitu? Ada apa kok mereka rendah? Maaf gitu ya. Apakah memang, kompetensinya tidak sesuai yang diinginkan oleh perusahaan, satu, Iya, ataukah UPTD LLK selama ini sebagai pelaksanaan lembaga latihan itu, belum, melaksanakan maaf nih, jejaring kerja bahasa saya, mempromosikan alumni bahwa ini loh LLK punya alumni peserta, tata boga, menjahit, las gitu ya bahasa saya yang, biasa diselenggarakan itu, saya punya ini gitu, ditawarkan bahasa saya kan, ditawarkan ke perusahaan mungkin ke rumah makan gitu ya, jadi mereka bisa ditarik. Nah, jadi kita harus juga tahu kenapa daya serap tenaga kerja lulusan alumni itu sedikit. Nah, kamu menyelesaikannya kok dengan survei. Apakah itu bisa meningkatkan? Nah, saya nanya lagi, apakah dengan survei itu bisa meningkatkan? Padahal kita tahu nih, namanya survei gitu ya. mhm, Survei ini kan, mmm, sebentar, survei ke peserta nih ya, iya Bu. survei ke peserta. Kira-kira nanti bisa meningkatkan nggak daya serap tenaga kerja dari survei? Ini cuman survei loh ya. Mmm, Survei ini kan administrasi gitu ya, benar bukan Bu. lebih ke kompetensi. Nah, saya bicara ini kembali lagi ke kompetensi. Kadang biasanya pangsa pasar kan membutuhkan seseorang dari skill-nya, dari kompetensinya gitu Mbak Utari. Jadi kita Mmm, harus, oke kalau saya mengambil isu ini, saya akan selesaikan dengan ini. Nah, saya mau nanya nih, apakah dengan survei itu akan meningkatkan daya serap? Terus kemudian apakah dari hasil survei kemarin yang cuma 60 itu, kamu sudah bisa tarik kesimpulannya, kenapa sih mereka itu tidak bekerja dan sebagainya? Nah, dari semua ini kamu harus bisa memikirkan, kalau memang survei itu bisa meningkatkan, di mananya letaknya? Hanya survei di kertas, terus kemudian nanti seperti apa diolah dan sebagainya. Nah, di sini dulu kita pastikan, ketika kita membuat rencana prosesnya harus kita pastikan, yang saya buat konsepnya ini, kira-kira ide saya ini memecahkan masalah nggak? Nah, gimana Mbak Utari? Ini pemikiran saya aja, Bu Tiwi iya, aja gitu. Nah, karena Bu Tiwi juga, tahu pernah di LLK gitu ya. Jadi iya. gimana?
Iya, jadi memang, begini Gimana? Bu, sempat juga diskusi dengan mentor, memang keresahan mentor juga seperti itu Bu, sama seperti Ibu katakan. Karena memang, Hmm. alumni UPTD ini kan memang masih rendah Bu, masih di bawah 80%. Dan memang sempat Hmm. dipertanyakan apakah memang kualifikasi kita belum memenuhi pasar, seperti itu. Nah Betul. kemudian untuk jejaring jejaring dengan Jaring perusahaan kerja lain lah ya, ibaratnya. heeh. Nah, jadi kami baru dapat info ternyata memang harus kerjasama dengan dinas Bu, ketenagakerjaan, di mana memang Mhm. seharusnya UPTD Mhm. ini memfasilitasi pelatihan dan dinas ketenagakerjaan membantu jejaring, untuk alumni seperti Betul. itu. Nah, Iya, memang seperti banyak itu. banyak apa ya Bu ya, banyak potensi yang bakalan Mhm. bisa terekspos lah gitu ya Bu ya, ketika kita bicara Mhm. memang, Mhm. rendahnya tingkat serapan ini sih, seperti itu Bu, Ya, oke. Jadi seperti itu, gitu. kalau saya mohon maaf nih, kalau saya melihat dari survei ini sebenarnya belum menyelesaikan masalah. Karena kita kembali ke daya serapan itu kalau bicara prosentasi serapan tenaga kerja pasti tanda petik SDM-nya. Iya, Gitu seperti ya, itu. SDM. Nah, bicara SDM nih banyak hal nih. Artinya kan harus meningkatkan SDM alumni, ada lagi pekerjaan dari LLK setelah alumni ini lulus perlu nggak lagi gitu, supaya bisa Mhm, bersaing gitu ya. iya Selain tadi dinas tenaga kerja yang fasilitasi, tetapi harus ini lagi. Nah, di sini dibutuhkan ide kreatif kamu. Loh, di sini kan kamu membuatnya survei, video pengisian survei. Nah, ini kan mhm, semacam di tahapan saja. Ini mhm, tahapan, bukan ide pemecahan gagasan. Ini tahapan saja. iya Pertama mungkin pengumpulan data ini baru itu ada survei. Nah, itu baru satu kegiatan. Nah, tapi inti besarnya ide pemecahan gagasannya bukan ini. Ini baru kegiatan dan tahapan. Jadi siap kamu siap ya mungkin Bu, bisa pikirkan kembali nih Mbak Utari, iya bukan Ibu, iya, siap tidak siap Bu, tidak ini dengan isu dan ide, tapi saya ingin meluruskan dulu di awalnya nih. Nah, mungkin Mbak Utari nanti, ini bisa diskusi lagi dengan Mas siapa tadi? Ahmad Pak Andi Arfan Bu. Mas oh Pak Andi lah ya, Pak Andi yang dulu ya ini ya? Lain Bu, baru Bu, Oh beda, Andi iya, yang satunya lagi berarti ya Pak Andi Arfan Andi ya? iya Andi Arfan Bu, Ya, jadi begitu ya. Jadi siap siap konsulkan Bu, lagi maksud Ibu gitu ya. mhm, Jadi kamu biar, masuk Ibu belum melihat ke tahapannya dulu, belum? Karena di iya sini, sudah maksud saya belum memenuhi isunya dan isunya nih artinya, maaf nih pekerjaan besar. iya Karena kamu punya target gitu ya, harus menaikkan dari 80. Nah, untuk menaikkan menjadi 80 itu upaya apa sih yang akan dilaksanakan oleh LLK? Di sini dibutuhkan ide kreativitas kamu. Oh iya, nanti kami akan melakukan pembinaan apalah bentuknya gitu ya. Tapi itu harus kamu diskusikan lagi dengan, Pak Andi. Atau iya mungkin kamu berpikir, "Baik Bu, saya coba lagi lah ditembakkan isu yang bisa saya laksanakan," gitu. Kalau kamu merasa sulit ini untuk dilaksanakan, boleh monggo kamu dengan isu yang lain atau mungkin ini yang bisa kamu laksanakan. Gitu ya iya Utari? iya, Untuk siap sementara yang perlu Ibu sampaikan tadi itu? iya, siap. Ibu Oke, jadi ada mhm, iya, ini Bu, mungkin, saya diskusi sebentar ya Bu ya. Nah, jadi memang di, mhm, awal itu juga kami ada dikasih list Bu, daftar, alumni di tahun 2021 dan mhm, kami diminta menghubungi satu persatu untuk bertanya, posisi mereka sedang mhm, bekerja apa belum. Nah, mhm, dari mhm. memang, sekitar ada 60 yang kami tanya itu Bu kan, itu memang ada yang Mhm. tidak Mhm. mengangkat, ada yang kurang respon lah Mhm. seperti itu Bu. Tapi memang ada yang Mhm. merespon dan ternyata dia sudah bekerja, Mhm. tetapi Mhm. tidak mengisi, apa sih, ada survei gitu lah, Bu. Tidak Mhm. mengisi Mhm. data Mhm. telah bekerja, seperti itu sih, Bu. Mhm. Mhm. Halo Ibu, putus-putus Ibu, Mhm. maaf. Mhm. Mhm. Kan ya. Oh iya, suara saya masih putus-putus, Sudah Utari? jelas, Bu, sudah jelas Ibu. Oke, sudah deh. Ya, saya paham apa yang kamu maksudkan, Mmm, heeh, tetapi itu adalah merupakan dari kegiatan dan tahapan kamu untuk membuat survei, itu bagian itu. Tapi setidaknya di gagasan pemecahan itu, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja
ya, tenaga kerja itu tidak melalui survei. Karena ini penyerapan nih, bicara Iya. penerapan saya tahu, penyerapan berbicara SDM. Kalau SDM berarti harus ditingkatkan, yang mananya dan sebagainya. Nah, kalau kamu merasa kesulitan karena Bu kadang yang dihubungi nggak respon, kemudian nggak ngisi survei, artinya kan kamu merasakan nih di lapangan ini susah nanti untuk mewujudkan ini gitu ya. Ibu nanti sekalian di tengah-tengah perjalanan, ini Bu susah yang mestinya ini. Nah, jadi di awal kamu udah pikirin ini, gitu. Nah, ya, jadi saya kembalikan lagi di Utari, tapi saya mohon ini gagasannya ini, maksud eh, saya nanya ke Utari, kira-kira ini bisa nggak gitu, meningkatkan itu aja, meningkatkan daya serapnya. Ini kan bicara tentang rendahnya daya serap tenaga kerja alumni pelatihan. Kalau Iya. bicara daya serap, ya kenapa sih alumni ini kok banyak nggak bekerja? Pak SDM-nya gitu ya. Apakah ya kualifikasi yang dibutuhkan tidak sesuai? Apakah apa? Jadi salah satunya bisa kamu tingkatkan supaya nanti ketika menyelenggarakan pelatihan itu sesuai kualifikasi yang diminta oleh perusahaan gitu. Ya kan seperti itu. Iya, benar. Jadi outputnya nanti mereka bisa diterima karena memang itu yang dibutuhin gitu. Ketika kita akan melaksanakan pelatihan kita tahu kebutuhan perusahaan, kita siapkan dong ini gitu ya. Nanti minta disurati, itu bagian yang menyurati. Nah, itu bagian dari tahapan kegiatan. Tapi setidaknya di gagasan ini saya mau lihat dulu. Kalau survei itu masuk di kegiatan satu, ya kan gitu ya. Nanti Ya, betul. pendataan alumni dan sebagainya itu kamu bisa itu survei. Tetapi di kegiatan gagasan pemecahan ini harus jelas dulu. Bagaimana kamu untuk meningkatkan itu dan sebagainya. Kalau nanti agak kesusahan, Ibu kasih alternatif, boleh ambil isu yang lain. Oh, iya, Gimana? siap. Siap, Dipertimbangkan Ibu. dulu Iya, dengan baik, Bu. mentornya yang Ibu ceritakan ini gitu ya. Iya. Mudah-mudahan Mas Andi bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Seperti itu ya. Iya, Bu. Oke. Iya, terima kasih, Bu. Ya. Ya, sama-sama. Nah, kalau begini kan enak Utari besok udah diskusi lagi, di Jumat diskusi lagi gitu ya, baru buat lagi. Oke. Silakan yang lainnya dulu. Ada? Izin Bu, saya mau coba. Ah ya, Mas Wahyu. Kita Iya, mau langkah ke OPDDLH. Silakan. Siapa mentornya Mas Wahyu? Pak Endi, Bu, Endi Kurniawan. Mas Endi. Oke, Mas Endi itu alumni PKP loh. Dia PKP terbaik dikirim ke JIK, Jambore Inovasi Kalimantan. Kebetulan Yang kemarin saya yang lurah itu, Bu. iya Mas Endi, saya kenal karena yang ngurusin diklatnya dia ya saya gitu loh, ya Oh kan? iya. Saya kenal Mas Endi. Waktu di Dari Badan Diklat dilihat, ya, Bu. kemudian di BKD. Ya. Silakan Mas, lanjut. Kawan, halo Ibu. Iya, sebentar suaranya putus-putus deh Wahyu, sebentar. Oke, coba ulang. Masya Allah, Mas Wahyu ini masih muda sekali, 97 Saya ya? Wahyu Adi Setiawan, Bu. Suara saya kedengaran? Putus-putus Mas Wahyu. Gimana Mas Agus? Putus-putus nggak suara Wahyu nih? Iya, putus-putus, Bu. Saran mungkin Coba. di Mbak Utari mungkin aja. Oh iya, Nah. coba ke Mbak Utari. Oh, sampingnya nih berdua nih. Oke, gitu tukar tepat Utari. Aduh, nah ini Utari cowok nih, nggak apa-apa. Nah, bisa ya, padahal berdampingan aja tuh Gus. Kelihatan nggak sih? Ayo. Ya. Ini kan mic-nya kan di sini. Ya, izin Bu, apakah suara saya kedengaran? Ya, silakan. Ya. Sudah. Nama saya Wahyu Adi Setiawan di Dinas Lingkungan Hidup, Bu, sebagai ahli pertama pengawas lingkungan hidup. Di Dinas Lingkungan Hidup, Bu, ada 3 bidang di mana saya masuk bidang 1, bidang perencanaan, pengaduan, dan peningkatan kapasitas di bawah seksi pengaduan, pembinaan, dan pengawasan lingkungan hidup, Bu. Nah, dari pengalaman saya berapa bulan di kantor, Bu, saya menemukan 3 isu. Yang pertama adalah minimnya pemahaman pemrakarsa tentang format dan ruang lingkup penyusunan laporan, pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL, dan
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup RPL. Kemudian isu yang kedua, belum optimalnya sistem layanan informasi berbasis media sosial. Dan isu yang terakhir adalah belum terpenuhinya sarana dan prasarana kantor sebagai penunjang pekerjaan. Nah, kemudian saya menggunakan metode tapisan isu USG, Bu. Ini. Dari analisis isu ini, saya menentukan untuk isu yang pertama sebagai core isunya, yaitu minimnya pemahaman pemrakarsa tentang format dan ruang lingkup penyusunan laporan, pelaksana rencana pengelolaan lingkungan hidup RKL dan rencana pemantauan lingkungan hidup RPL. Seperti itu, Bu. Latar belakang saya mengangkat isu ini karena pengawasan itu merupakan tugas saya, Bu, sebagai pengawas lingkungan hidup, dan itu masuk ke indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup, Bu. Jadi saya mengangkat isu ini sebagai core issue. Kemudian untuk gagasan pemecah isunya itu, bentar ya, Bu. Ini, Bu. Peningkatan pemahaman pemrakarsa usaha tentang format dan ruang lingkup penyusunan laporan dalam bentuk pembuatan Google Form agar terdapat keseragaman format pelaporan. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Sebelum melangkah kegiatan nih, saya cek dulu. Mas, balik ke Atakbes. Ini, Bu. Balik dulu. Back. Sebentar kok. Di sini lambat ya responnya di saya atau jaringan saya. Identifikasi isu latar. Nah, di sini aja Mas, di sini ya. Sini. Pengawas lingkungan hidup. Pengawas lingkungan hidup. Gimana? Suara saya jelas nggak? Jelas, Bu. Oke, pengawas lingkungan hidup. Ya, oke. Pengawas lingkungan hidup. Tugas kamu tadi apa aja? Tugas saya melakukan pengawasan langsung, Bu. Itu melakukan pengawasan di lapangan ke pemrakarsa usaha. Kemudian pengawasan tidak langsung seperti evaluasi dokumen, Bu. Kemudian penegakan hukum sama penerapan sanksi. Nah, untuk pengalaman saya di kantor itu kemarin saya baru melakukan pengawasan tidak langsung, Bu. Jadi cuma mengevaluasi dokumen. Tidak. Karena kalau pengawasan langsung tuh, Bu, saya dengar dari orang-orang di kantor itu memerlukan sertifikat untuk jadi pejabat pengawas lingkungan hidup, Bu. Jadi saya belum bisa. Ya. Jadi Mas Wahyu ini bekerjanya, bahasa saya adalah di administrasinya gitu ya. Jadi tidak mengawasi langsung karena itu diperlukan uji kompetensinya sebagai pengawas gitu ya. Nah, saya mau nanya nih, pemrakarsa usaha itu siapa? Itu orang atau badan hukum yang memiliki usaha, Bu. Bisa kayak Seperti apa? rumah Seperti apa sakit, contohnya? rumah sakit, hotel, Oh, masuk itu ya. PLN Jadi gitu, Bu. Atau usaha-usaha yang berpotensi menyebabkan pencemaran seperti itu. Oh gitu. Ada berapa ini pemrakarsa usaha yang ditarakan? Kamu ada data nggak? Kalau untuk datanya ada, Bu, cuma saya nggak ngitung kemarin tuh, soalnya ada banyak. Oh, iya kalau di laporan biasanya kan ada tuh berapa sih jumlah kamu nggak usah hitung atau kamu mau keliling tuh Enggak, Bu. ngitungin satu-satu enggak Datanya kan? kemarin dalam bentuk Excel soalnya, Bu. Itu pun sudah Nanti terpisah-pisah. Oh gitu, nggak direkap gitu ya bahwa di Iya. Tarakan ini ada 2.000 pemrakarsa Mungkin usaha ada, Bu, cuma gitu ya. saya belum dapat filenya mungkin. Mungkin nanti saya nggak cari apa-apa. tahu. Artinya itu menjadi nggak apa-apa. Intinya nanti Wahyu itu menjadi tugas kamu. Kamu ketika mengangkat, kok kamu bilang minim pemahaman pemrakarsa usaha. Ada siapakah pemrakarsa usaha? Terus pemrakarsa usaha itu ada berapa sih di Tarakan? Ini kan bicara data nih, jadi kamu harus bisa, intinya di Tarakan ada segini, jadi kamu kok bisa kamu itu melihat kok minim pemahaman mereka gitu ya, tentang format dan ruang lingkup penyusunan laporan, pelaksanaan rencana, tentang format, minimnya pemahaman sebentar, format ini kan otomatis yang buat ini bidang kamu ya.
Sudah ada ininya Bu, juknisnya Bu, peraturannya. Oke, ya, ada juknisnya sudah. Artinya Mhm. itu nanti apakah mereka itu sudah terima juknisnya Eee, melalui izin Bu, mhm saya sempat konsul ke mentor saya, kemarin itu katanya mhm sudah pernah dilakukan BIMTEK dan mereka tuh sudah mhm diundang. Nah, namun, mhm. karena apa, memang merekanya menyusunnya memang tidak mengikuti juknis atau bagaimana, jadi propernya itu dari semenjak BIMTEK itu sampai sekarang memang ini Bu, tidak sesuai dengan juknisnya itu. Saya kan Tapi sempat mereka juga tetap ngisi nggak? iya, mereka harus, rajin melaporkan Bu, setiap 6 bulan dokumen itu. Setiap 6 bulan. Itu Heeh. gunanya untuk apa, Mas Wahyu? Itu untuk apa nih? Itu tuh mereka kan ini Bu, melakukan suatu usaha di mana ada potensi kerusakan lingkungan Bu. Nah, jadi dalam laporan itu Mhm isinya, mereka itu, isi tentang pengendalian pencemaran mhm. dari usaha Tindakan mereka, heeh. pengendalian gitu ya? Ada Iya, tindakan heeh, ya isinya terus? seperti itu. Nah, saya kemarin itu mengevaluasi dokumen mereka, itu tidak sesuai Mhm dengan juknis Bu. Jadi, hasil evaluasi yang sampaikan itu kepada mereka tuh banyak kurangnya gitu loh Bu. Jadi Oh misalnya ada ya, pengendalian yang mereka lakukan mhm tapi tidak dicantumkan di laporan, mhm. ada pengendalian yang Oke mereka lakukan, jadi kan nanti kan balik lagi ke mereka Bu, bisa kena sanksi atau sebagaimana gitu. oke. Baik, selama ini nih saya mau tahu dulu, selama ini ada nggak, tindakan atau upaya dari, DLH gitu ya? DLH Mhm. ini berarti di kepala UPD-nya Pak Haryanto kan, Mas? Iya, heeh, iya Bu, Pak Haryanto. Oke, Pak Haryanto. Oke semua, Pak Haryanto dulu dari Badan Diklat, beliau Oh dulu iya. kabid saya gitu ya. Kalau bicara Oh, Pak heeh, ya. Haryanto, ingat DLH jadi, teman-teman rekan udah saya bilang ini semua adalah, maksudnya orang-orang yang pernah bersama bekerja gitu ya dengan Pak Iya. Haryanto nih. Nah artinya begini Mas, apakah ada nggak upaya gitu ya, dari BLH sendiri gitu untuk, eee, kalau saya sih sepertinya bagaimana untuk menginformasikan kembali ke gitu ya, ke mereka gitu bahwa yang diisi ini tidak sesuai dan ada nggak selama ini upaya-upaya Eee, untuk itu atau maaf dibiarkan saja atau gimana gitu, ada gimana? Bu, dalam hasil evaluasi, itu pasti kami cantumkan poin, di mana pelaporan Mhm tuh harus sesuai dengan format peraturan yang telah mhm ada, kayak gitu Bu. Itu kan mhm, ada hasil evaluasinya kan kami kirimkan kembali ke mereka Bu, setelah mereka kembali, mhm, betul, iya. terus untuk berikutnya mereka ngulang lagi, maksud Iya saya Bu, kesalahan itu? heeh. Oh, ada Biasanya nggak sanksinya? Nah, tadi bicara sanksi nih Mas Wahyu, kalau sanksinya lebih ke mhm, ini sih Bu, apa, kan saya kan belum pernah pengawasan langsung Bu, mungkin dari pengawasan langsung iya, itu heeh, dilihat sanksi-sanksi mhm. apa, pengendalian apa yang kurang, nah itu baru nanti sanksinya dari situ Bu, bukan dari pelaporannya. Mmm. Berarti kamu harus banyak diskusi dong dengan petugas pengawasan yang di lapangan untuk menggali banyak lagi nih. Jadi ketika kamu mau membuat ini, Iya kamu Bu, lengkap heeh, soalnya datanya kemarin gitu. saya diajak ini kan Bu, pengawasan langsung Bu, buat pengalaman kan, cuma Mmm, bertabrakan dengan ini, mhm, apa, oke. Latsar ini. Oke, minimnya pemahaman, kalau saya bilang pelaku usaha gitu aja ya. Kalau Eee, pemrakarsa bahasanya lah. Enggak, ini iya, pemahaman saya aja. iya, iya, Intinya heeh, itu kalau kamu boleh pakai kata iya, pemrakarsa gitu. Susah banget saya R-nya dengan pemrakarsa, pelaku usaha gitu ya. iya, Kalau di beda lah kalau di heeh, pengadaan barang jasa kan sebutannya pelaku usaha begitu ya. mhm. Jadi minimnya pemahaman mereka tentang format ruang pengisian berarti nih ya? Bukan tentang formatnya ya? Atau tentang Te teknis pengisiannya? Nah, tentang saya mau format nanya dulu, laporannya kalau Bu, formatnya deh iya iya, saya paham. mhm, Tapi intinya di pengisiannya kan tadi yang tidak sesuai? iya Bu, isinya, isi laporannya Iya, itu, berarti kan di sini dokumennya, minimnya pemahaman heeh, minimnya pemahaman pemakasa usaha tentang pengisian dokumen format dan ruang. Pengisian pengisian loh, ya? di Oh sini ya, bukan tentang formatnya. oh Karena ya, kan sudah heeh, ada juknis apa mereka mhm, tentang ini kan fokus di pengisian, pengisiannya. Kalau kamu iya, tadi bicara, "Ibu banyak deh datanya nggak sesuai gitu mhm, karena nggak diisi, yang mestinya diisi." Kan saya jadi fokusnya di pengisian gitu ya. mhm, Walaupun itu formatnya sudah ada, bagaimana dia mau meningkatkan pemahaman format, maksudnya formatnya yang mana? Tapi bagaimana dia itu lebih memahami cara pengisian gitu ya. mhm.
Nah, nanti Pengisian ya? ini terserah kamu, Iya. ya, cara tentang pengisian. Ini kan lebih ke teknis administrasinya ya, pengisiannya, Iya, Bu. gitu ya, minimnya. Oke, lanjut, bisa saya terima nih. Ide pemecahan gagasan tadi? Itu ini, Bu. Apakah sudah kelihatan, Bu? Sebentar, belum Mas. Mesti naik speed dari Tarakan, belum sampai Belum enter. ada, belum ada. Nah, berarti bukan Bu Tiwi aja Oh, tuh yang berarti di emang Tarakan aja juga jaringan. belum ada. Kenapa tadi Utari bagus jaringannya itu? Ini Utari yang cowok kok nggak bagus Utari yang jaringannya? cowok. Ayo Wahyu, kenapa nih kok nggak ada? Nggak tahu. Gagasannya adalah Oh, ini. peningkatan pemahaman pemakasa usaha tentang pengisian Pengisian ya, Bu, ya? Iya, formulir heeh. iya dalam bentuk. Jadi kamu nanti buatnya Google Form, tidak Iya, output-nya, Bu. manual. Kalau kemarin manual ya? Kemarin manual ya? Kemarin itu, Bu, enggak, ini kan saya buat Google Form supaya mereka ada keseragaman gitu, Bu. Jadi mereka Iya, ngisi Google Form artinya enggak dulu. Kalau terus? kemarin tuh mereka langsung buat dokumennya, Bu. Ya, Sesuai kalau juknis yang ini ada. Kalau ini kan saya kan lebih mengarahkan heeh, intinya. Jadi apa nanti yang setelah mereka ngisi Google Form baru mereka buat dokumen. dituangkan di dokumen Jadi apa yang ada yang telah diisi di Google Google Form Form. itu harus ada di Mhm. dokumennya, Bu. Seperti itu. Oke, baik. Berarti kamu sudah punya konsep nih, kira-kira apa Iya, saja sih nanti yang akan heeh, dituangkan di situ. iya. Oke, itu adalah Gagasan pemecahan isunya. gagasan kamu ya. Tinggal Iya. nanti kamu bagaimana sih Google Form itu bisa dipakai, Mhm. kemudian bagaimana dia bisa bermanfaat dan sebagainya itu nanti teknis di kegiatan kamu. Ya, Siap, intinya Bu. kamu buat Google Form saja ya. Ini buat Google Form saja ya. Iya, Bu. Mhm. Oke. Coba lihat dulu deh kegiatannya. Nggak terasa udah mau 3:30 gitu ya. Dari 1:30. Ini, Bu, Saya belum pulang dan ya. Dan saya belum makan. kegiatan yang pertama tuh Oke, meminta lanjut. persetujuan atasan mengenai rencana aktualisasi. Keluar kan nggak ya? Cepat dulu nih. Nanti saya baikin yang ini. Lanjut. Lanjut, melakukan Nanti pengumpulan data. saya sekaligus. Di mana nanti pengumpulan datanya saya ambil dari SOP pengawasan, Bu, itu sudah ada semua. Kemudian saya Mm-mm. verifikasi lagi datanya yang mana yang layak atau yang tidak layak nanti. Aku ke ini ya? Enggak, jaringan. Iya, Kak. Iya. Iya, jaringan. Waduh, memang benar-benar dia nih cuma mau klasikal saja nih. Waduh. Terus? Saya ulang, Waduh, Bu, ya. ini memang Wahyu ini mau klasikal ke ibu aja sudah. Untuk tahapan yang pertama itu meminta persetujuan atasan mengenai rencana aktualisasi. Yang kedua, melakukan pengumpulan data, di mana data saya kumpulkan dari SOP pengawasan. Kemudian datanya saya verifikasi lagi, Bu, yang mana yang layak dimasukin Google Form atau yang tidak. Kemudian datanya saya susun. Untuk kegiatan ketiga, melakukan pembuatan kuesioner Google Form. Untuk tahapan kegiatannya saya konsultasi dulu, Bu, sama ahlinya. Kemudian setelah dapat saran, saya tindak lanjuti dengan dengan mempelajari cara membuat Google Form gitu. Kemudian saya input data yang sudah diverifikasi. Kemudian kegiatan keempat melakukan validasi, Bu, keandalan kuesioner. Apakah berhasil apa tidak. Ya, kedengaran lanjut. Ya. Untuk yang Lanjut dulu aja tahapan nanti Ibu sekalian. penyebarannya itu, Bu, saya belum masukin karena saya butuh konsul dulu sama mentor saya, Bu. Oke, baik. Coba di awal. Di Di awal. awal ini. Dia di awal tabel kamu gitu. Coba lihat tabelnya yang di awal kegiatannya. Ini, Bu. Sebentar, Bu, lagi ini. Mana? Jaringannya, Bu.
Dia nih udah tahu mau diklasikalkan, jadi susah bener dia share-nya nih. Jaringannya lagi lelet nih, Bu. Mohon maaf. Iya. Aduh. Oke, Oke. baik teman-teman. Oke, Mas Wahyu. Mas Iya, Bu. Wahyu tadi fokus bagaimana bahwa ide gagasannya itu adalah peningkatan pemahaman pemrakarsa usaha terkait pengisian format bla 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 gitu ya. Kamu punya idenya itu meningkatkan, tanda kutip meningkatkan pemahaman. Oke, untuk meningkatkan pemahaman pemrakarsa usaha atau pelaku usaha itu Mohon maaf, Bu, suaranya Ibu hilang. kegiatan-kegiatan ya, kegiatan-kegiatan ya. Ingat, ide gagasan kamu untuk meningkatkan pemahaman pemrakarsa usaha dalam pengisian format itu akan kamu wujudkan dalam kegiatan-kegiatan. Oke, gitu ya. Kemudian kamu akan coba tuangkan kegiatan dalam tabel rancangan. Seperti Iya. yang Ibu sampaikan, kegiatannya itu bukan meminta persetujuan, itu merupakan tahapan. Oh, tahapan, Bu ya. Jadi di sini nanti ketika kamu aktualisasi ya, itu apa yang akan kamu lakukan pertama kali ketika ke sana? Ya, apa yang akan kamu perbuat? Oke, untuk meningkatkan pemahaman, nanti di awal kegiatan saya akan ini, lakukan ini. Oke, bisa jadi kamu penentuan persiapan kegiatan. Apa sih yang kamu akan tentukan persiapan penentuan kegiatan? Apa yang Persiapan kamu lakukan? kegiatan. Yang Oh, iya. pertama, gitu ya. Ya, tahapannya kamu jelaskan, oke boleh saya konsultasi, boleh. Artinya Oh, kamu iya, Bu. sudah punya jadwal kegiatan, boleh gitu ya. Sama sih bahasa saya dengan teman. Iya. Di sini nggak bicara lagi dong Persetujuan, rancangan Bu ya. aktualisasi. Ingat teman-teman. Ya, artinya ini nanti jangan diulang-ulang lagi sama yang peserta lain. Rancangan aktualisasi itu nggak dibahas lagi di sini gitu. Tapi bagaimana kamu itu melaksanakan aktualisasi dari rancangan kamu gitu. Itu ya, saya nggak ngulang-ulang lagi. Ya, kontribusinya untuk orientasi pelayanannya adalah, nah ini kan masih rancangan, ganti semuanya. Ya, ganti. Nggak ada rancangan aktualisasi sudah di sini. Itu adalah Siap, Bu. lebih ke aktualisasi. Kata Mas Wahyu jahat Ibu Tiwi nih suruh ganti semuanya gitu ya. Enggak lah, saya kan pengen mengarahkan kalian yang sesuai Siap, gitu Bu. ya. Oke, nanti Mas Wahyu jadi di pertama di sini adalah penentuan rencana kegiatan. Jadi penentuan nih sudah Penentuan ditentukan rencana kan kegiatan. artinya Iya, atau persiapan persiapan. rencana kegiatan boleh kamu akan mempersiapkan dengan cara bla bla bla. Oke, kegiatan kedua. Kegiatan Kegiatan kedua coba kedua. kegiatan kedua nanti diperbaiki loh ya berorientasi dan sebagainya ya. Oke, Bu. Melakukan pengumpulan. Di sini lebih pengumpulan data. Pengumpulan Iya, Bu. data apa ini? Pengumpulan data. Pengumpulan data apa? Data yang dimasukkan ke Google Form, Bu. Pengumpulan data berarti data yang kamu masukkan di Google Form. Data ini maksudnya kayak pertanyaan gitu, Bu. Data pertanyaan. Oh, itu bukan data. Bukan Kalau data, Bu. kita bicara data itu bukan data namanya. Yaitu gini aja, jangan pengumpulan data. Ini kamu sudah pada proses pembuatannya kah Google Form? Belum. Belum, Bu. Belum. Oh, belum pada. Kamu ngumpulinnya pakai apa? Mencari data, Datanya informasi. ada di SOP, Bu. Oh, oh gitu, Iya. bukan data sih kalau itu. Pengumpulan bahan materi apa ya? Bukan. Itu kan pertanyaan ya. Yang di Pengumpulan. Google Form itu pertanyaan atau apa? Kayak Isinya tuh misalnya, apa di Google Form? misalnya pengendalian pencemaran air, apakah ada atau tidak. Terus Oh ya apa? iyalah. Iya, kayak gitu, Bu. Oke. Semacam itu. Pengumpulan. Ini baru pengumpulan, kamu belum buat ya? Iya, Bu, baru pengumpulan. Oke, kalau gitu pengumpulan bahan materi pertanyaan. Bahan materi Iya pertanyaan. kan? Iya, atau Iya, bahan pertanyaan, nggak usah pakai materi. Itu bukan data. bahan pertanyaan. Oke, Ya, Bu. kalau data itu hasil dari pertanyaan itu memperoleh Oh data. iya, Nah, ini lagi sip. ya. Gitu. Jadi dirincikan tahapannya. Siap, Oke, Bu. kalau untuk bahasa pengumpulan apa saja yang kamu lakukan? Oke, besok saya akan lakukan ini gitu. Kalau Iya, mengumpulkan berarti kamu otomatis mencari informasi kan bahasa saya, heeh. mencari data, informasi. Benar.
Kemudian kegiatannya ketiga, nanti dirinci di sini ya, sesuai yang saya bilang Oke, Bu. tadi itu ya. Heeh. Oke, saya nggak usah ini, langsung kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga setelah kamu Pembuatan kegiatan Google Form, pertama Bu. kamu karena, apa, informasi pertanyaan apa tadi itu sudah kamu dapatkan gitu, Heeh. akhirnya kamu action-nya adalah di pembuatan nggak Iya, usah pembuatan. melakukan, Iya, Bu. namanya Heeh. pembuatan itu sudah Pembuatan. melakukan gitu, Iya, ya biar nggak boros-boros siap. katanya. Pembuatan kuesioner Google Form, atau pembuatan, eee, kuesioner atau link ya, link Google Form ya? Iya, Bu, Bisa nanti nggak itu? Kan nanti kalau sudah membuat jadi kan jadi link itu kan, iya, Google jadi Form link ya, kalau Bu. udah selesai kan jadi link, Heeh. gitu ya. Pembuatan, Google Form nggak usah kuesioner boleh. Ini tahapannya oke. Oke, sesudah jadi Google Form-nya keempat, Ibu lihat dulu, nanti yang di sini di ini lagi. Saya lebih ke Mmm, kegiatan besarnya, iya, Bu, tahapannya yang nomor detailnya. 3 tadi gimana, Bu? Pembuatan link berarti Pembuatan ya? heeh heeh, nanti kan Link hasilnya kuesioner link ya? ini. Iya, heeh. Iya, kalau di dalam link kan pasti ada isinya. Nah, Iya, gitu kan. siap, Bu. Saya juga suka buat link, Heeh. Google Form, jadi kalau ada apa-apa juga saya keempat, setelah link Google Form-nya siap, apa yang kamu lakukan? Validasi Oke, keandalan, kalau Bu. itu sudah siap ya, validasi keandalan, membuka link, melakukan pengecekan, mengakses data telah ada, melakukan submit hasil. Ini submit hasil pengecekan. Ini apanya yang dicek nih? Kan udah jadi nih linknya nih, udah Heeh. jadi juga kuesionernya. Terus ini yang mau dicek apanya? Ini validasi maksudnya dicek lagi yang tadi dibuat atau apa nih? Iya, Bu, saya isi nanti, Ya, heeh. saya isi Jadi terus saya heeh. submit apakah berhasil apa tidak nanti. Apakah Oh, ada tadi kan error? kalau pembuatan oke, oke. Kalau tadi kan, eee, kamu pembuatan tadi kan sudah jadi linknya itu kan udah Mhm. jadi berarti kan? Nah, sekarang itu sudah jadi, Mas. Nah, Mmm, sekarang kamu mau validasi lagi atau kamu mau uji coba gitu? iya, Validasinya ini cuman mau ngecek saja atau mau ngecek diuji aja, Bu. coba atau mau gimana? Oh, Saya ngecek uji coba saja apakah bahwa ada semuanya error, ada datanya udah kendala. masuk. Heeh, Nah, begitu ya. Itu iya. namanya bukan validasi uji coba gitu ya. Uji coba, Bu, ya? Oke, uji coba, nggak usah Oh, iya. melakukan. Namanya uji coba itu sudah Iya, melakukan, berarti uji coba diuji coba link gitu. Google Form gitu. Iya, oke. Siap. Kalau validasi itu ada semacam hasil datanya loh, ingat. Jadi Mmm, penggunaan kata-kata itu seperti itu. Kan iya aku siap, Bu. validasi nih, oh cek cek cek, oke dari seluruh validasi ini. Bentar ya. Oke. Oke, lanjut, heeh. Untuk yang kegiatan Bentar bentar kelima, bentar. Sebentar ya ada yang nggih, Bu, ini. nggih. Hah? Mute-nya kan di sini. Ini nyari di sini.
Oke, Mas Wahyu entar. Oke. Ya, Bu. Sebentar ya, ini masih diskusi persiapan kita Oh, klasikal yang ditarakan. oke, Ya, Bu. sebentar. Siap. Oke, Mas Wahyu, lanjut kegiatan sudah itu tadi kelima nih. Wahyu nggak dengar, sudah dia lepas headsetnya dia Halo, sudah. Ibu. Ya, Ah, lanjut kegiatan 5. Untuk kegiatan 5, saya belum, Bu, yang soal penyebaran linknya Oke, ntar. Saya harus konsul kalau dulu ke melihat, mentor. oke, gini Mas Wahyu. Jadi namanya aktualisasi itu adalah sebuah rangkaian kegiatan yang tahapannya tuh berurutan Mm. gitu ya. Jadi di awal bagaimana kamu mempersiapkan rencana kegiatan, kemudian bagaimana kamu bisa menghimpun atau mengumpulkan materi untuk membuat eh, Google Form, kemudian yang ketiga pada proses pembuatannya, yang keempat apa yang kamu buat itu kamu uji dulu gitu ya. Kadang saya kalau buat Ya, Bu. juga saya cek dulu ke teman saya, coba deh kamu isi gitu ya. Baru nanti saya saya lihat di spreadsheet gitu ya. Hasilnya itu kan kadang itu ada itu. Kalau saya gitu saya cek itu. Keduanya keempat itu udah jadi tuh. Nah, sekarang bagaimana cara kamu penyebarannya? Sesuatu akan bermanfaat kalau itu dipakai orang, kan gitu Iya, ya. Bu. Iya. Jadi kalau diaktualisasi itu harus memberikan nilai kemanfaatan gitu ya. Nah, apa yang kamu buat itu bisa bermanfaat, kamu pasti akan sebarkan. Nah, sekarang teknis. Teknis penyebaran Google Form-nya itu seperti apa? Apakah kalian punya WA group gitu ya untuk prakarsa usaha nih? Kalau belum punya WA group, apakah bisa dibuat gitu ya bahasa saya ya? Ataukah mengirimkan surat gitu ke semua pemrakarsa. Makanya tadi saya bilang siapkan datanya, Wahyu, berapa pemrakarsa usaha gitu ya. Siap, Karena Bu. ini nanti kan kamu sebarkan gitu. Oke, setelah itu nanti kamu teknisnya seperti apa disebar. Terakhirnya kalau sudah disebar, kemudian tentu saja kan kamu ingin melihat nih progresnya, hasilnya yang mengirim sama tidak. Berarti di terakhir kamu harus ada namanya, ya bahasa saya karena itu sudah disampaikan harus dievaluasi dong di terakhir untuk melihat hasilnya. Ya, kalau hasilnya Siap. udah kelihatan, anggap aja ini nanti waktu kamu sebentar, pada waktu kamu aktualisasi memang waktunya lapor kah sudah membuat itu? Kalau itu saya belum Ini tahu, saya Bu. tanya Soalnya lagi. tiap pramakarsa Nah, tuh beda-beda. makanya saya harus cek nih. Nah, ketika itu nanti enggak ada yang lapor kan kamu nggak ada nilai manfaatnya buat Google Form. Tetapi ketika kamu aktualisasi, kamu pastikan ini Bu nggak bisa semua gitu ya. Ada sampel berapa prakarsa usaha, ya itu bukti kamu aktualisasi, Wahyu. Jadi apa yang kamu buat itu langsung sudah bisa digunakan gitu ya. Apalagi kan bentuknya cuma Google Form gitu loh. Jadi situ kita lihat tingkat pemahamannya mereka gitu. Nah, jadi apa yang kamu buat itu memberikan manfaat gitu. Jadi kamu harus pastikan dulu, kira-kira nanti ketika kamu aktualisasi di tanggal 21 sampai dengan tanggal berapa itu, sesuai dengan jadwal kegiatannya kamu susun nanti untuk penggunaan. Setelah penyebaran itu kan, setelah disebarkan kamu harus kasih jangka waktu Oh, mengisi ya. itu. Dari jangka ya toh harus ada batas waktu kan. Nah, Siap, dari Bu. batas waktu kamu bisa cek kan, dicek itulah bentuk monitoring evaluasi form kamu. Jadi di situ lihat kamu bilang, izin Ibu dari hasil form yang sudah saya buat Google Form,
di kegiatan terakhir pada saat monitoring evaluasi itu didapatkan mereka bahwa untuk pemangkas usaha yang ada di Tarakan itu ada berapa yang sudah mengisi dan datanya yang diisi udah sesuai dengan juknis yang sudah ditetapkan. Begitu, oke? Siap, Bu. Nah, jadi seperti itu. Nanti bisa kamu, nah itulah intinya dari sebuah kegiatan itu. Tahapannya itu jelas gitu, tersusun ya, seperti Mbak Dina buat, tadi Mas Siap. Agus, Mas Wahyu, kalau Mbak Utari nanti lebih saya pengen fokus di ide dan gagasannya gitu ya. Jadi seperti Siap, Bu. itu adalah merupakan sebuah cerita proses kegiatan. Jadi harus urut gitu ya. Oke, Oke. baik Mas Wahyu, nanti tinggal dilengkapi. Siap. Nanti kalau Terima belum kasih, Bu. lengkap saya pasti akan diskusi sama Pak Dehar. Kalau Pak Haryanto itu saya Aduh. panggil Pak Dehar, nanti pasti saya akan telepon tuh Mas Siap, Wahyu gitu siap, ya. Ibu. Oke, baik, terima kasih Iya, Mas terima kasih, Wahyu Bu. udah sharing. Terima Sama-sama kasih ya. sarannya, Stop. Bu. Iya, oke sama-sama. Sampai jam 4 ya. Waduh, sampai jam 4 ya. Saya kan harus pulang gitu. Enggak, siapa nih yang mau diskusi dulu silakan. Silakan Ini Bu, saja. mungkin saya Oh, selanjutnya. Mbak Mita, silakan. Iya, PU berarti sama dengan Mas Agus. Satu Iya. bidang enggak? Beda Satu bidang Bu. bidang? Oh, beda Iya. bidang. Oke, silakan. Iya, mohon maaf Bu sebelumnya. Jadi ini saya belum ada menyiapkan paparan atau gimana karena Enggak saat apa-apa. ini juga kondisinya masih dilema dengan core isunya Bu. Iya, Jadi enggak apa-apa. sebelumnya itu saya sedikit cerita dulu ya Bu. Sebelumnya itu saya udah mengidentifikasi dari tiga isu ini. Saya jelaskan ya Bu. Ya, Mita kok ini agak ribut di sampingmu tuh apa? Ada kopi masak gitu Mas bukan? Hendrik itu, Bu. Lagi mau Mana nih Mas Hendrik ini kok gemes saya? Mana dia? Aduh, memang dia ini. Oh, kok ya ribut banget ini. Baterai laptop saya mau habis Bu. Baterainya mau habis, Bu. Mohon maaf Bu sebelumnya sedikit. Rupanya ada iklan dulu nih Mas Hendrik nih. Sudah. Oke, lanjut. Oke, baik Bu. Saya izin share screen ya Bu. Silakan. Jadi sebelumnya saya sudah ada mengidentifikasi 3 isu Bu. Terus hari Senin kemarin itu saya ada melakukan bimbingan ke kantor dengan mentor dan sama bapak-bapak kasih yang komentor saya gitu. Nah, dari hasil bimbingan pertama Senin itu disepakati untuk core isunya memilihnya itu isu yang kedua ini Bu, belum optimalnya layanan Halo Banjir yang ada di bidang PSDA. Lalu setelah saya coba susun gagasan implementasi isunya tuh per pagi tadi Bu, saya bimbingan kembali dengan mentor saya dan beliau sedikit ada perubahan gitu Bu. Nah, beliau siapa itu mentornya, Mit? Mentor saya Pak Sabudi Bu. Oh, Pak Sabudi Esas ya. Pak Sabudi Prasetyo. Oke, lanjut. Jadi Bu, beliau itu menyarankan sebaiknya dengan isu yang pertama ini aja Bu, karena kondisinya itu belum tersedianya Bu. Karena kan kalau optimal ini sudah ada, cuman kondisinya belum optimal saja. Nah, beliau itu lebih berkenan, mungkin lebih baik mengusulkan dengan program yang, jadi ini program PIL Banjir Bu, program barunya PSDA yang rencananya akan program ini ada di mall pelayanan publik seperti itu Bu. Nah, jadi program ini belum ada tersedia untuk panduan dalam mengajukan perizinan seperti itu Bu. Nah, jadi beliau itu menyarankan untuk melakukan ini aja. Namun Bu, kendalanya itu untuk saat ini SOP-nya itu masih dalam tahap penyusunan Bu, jadi belum disahkan lah istilahnya gitu. Cuma udah ada draft alur, terus persyaratannya seperti itu. Terus beliau tuh menyampaikan apakah boleh Bu saya menyusun ini SOP-nya belum atau saya menyusun SOP-nya seperti itu, membantu penyusunan SOP seperti itu Bu. Oke, baik. Kalau yang di pertama tadi kan kamu bicara belum tersedianya publikasi. Artinya kalau bicara publikasi itu adalah sudah ada produk yang sudah disahkan. Karena ini bahasanya kan publikasi nih. Kalau namanya publikasi kan dinikmati oleh
semua orang dalam tanda petik adalah mungkin mungkin fokusnya khusus yang di OPD atau yang seperti apa saya nggak tahu. Tapi kalau bicara publikasi artinya menyatakan sesuatu itu sudah jadi gitu loh. Tapi karena tadi yang mau dipublikasikan terkait SOP dan sebagainya belum jadi, kan kamu mau buat panduannya nih, Iya, ya panduannya ya, itu panduannya berupa dipublikasikan. Heeh. panduan untuk masyarakat yang ingin mengajukan, Bu. Jadi dalam panduannya itu bisa berisikan apa persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi Mm-mm. sebelum mengajukan itu kepada Mm-mm. masyarakat dan alur Mm-mm. Alur. alur Mm-mm. perizinannya sampai terbitnya rekomendasi perizinan pil banjir ini seperti itu. Iya, ya artinya kan kamu tadi bicara bahwa SOP atau alur itu kan baru dalam bentuk konsep gitu ya, Mita Iya, ya, masih belum diskusi. disahkan. Iya, Heeh. betul. Jadi artinya saya mohon maaf itu artinya bisa jadi nanti ada beberapa item yang tidak jadi gitu ya, atau sebentar ya, Iya, asar, baik, Bu. Iya, sebentar baik, Bu. masih azan ya, sebentar ya.
Tes guys. Cie. Buat Mbak Dina nih. Amin, sudah amin. Langsung amin. Amin. Mbak Dina ya. Mancing Dendam aku mulai. buat sama kamu. Mbak. Mancing biar keruh. Ya, sempat dulu, sempat. Mancing biar keruh. Dendam aku, Mbak. Dendam aku, Mbak. Pajar ya? Hah? Mas Aden langsung dia muncul. Habis. Dia lah. Wahyu lapar Mbak Dina. Makan terus dari tadi. Habis jadi foto Woi, model dia mulutnya, tampak samping. Mulutnya Mas Wahyu, Mbak. Aktif. Pisang goreng di atas laptopnya tuh, Mbak. Aduh. Ngopi sih. Kamu bilang apa ini? Nggak bisa. Sikat Mas Willy, bakar. Sampai jam berapa gitu? Aduh. Jam 4, Mbak. Jam Mbak 4. Dina, Jam 4. lihat Mbak Dina. Mas Wahyu gobios. Ini direkam enggak, apa yang rekam? Wih, direkam coy. Ini direkam. Kalau kita kan foto model semua. Tuh, Siapa itu? Siapa itu? Anies, Mbak.
Assalamualaikum teman-teman, gimana? Udah balik? Ya. Waalaikumsalam. Tapi sebenarnya saya ini mohon maaf ini, mau minta maaf nih. Karena tiba-tiba ada tugas, saya harus dampingi lagi tamu dari Sesdildu Kemenlu yang habis kunjungan ke lapangan. Nih, saya harus dampingi, jadi mohon maaf nih, mitang. Berarti Iya, Bu. tidak sampai selesai. Kita lanjut kalau saya ada waktu besok gitu ya. Saya akan buat Zoom lagi, linknya di saya. Karena ini udah waktunya ini, beliau-beliau habis dari kunjungan ke lapangan gitu ya. Saya mohon Baik. maaf ya. Iya, Kita baik. tutup dulu ya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga habis Terima ini kasih, Ibu. ya, semoga setelah ini kalian mendapatkan gambaran yang jelas. Oh gini loh maksudnya Bu Tiwi. Oh rancangan tuh begini. Oh isu itu sepertinya ini. Oh di tabel kegiatan dan jadwal itu sebenarnya bukan jadwal rancangan tapi aktualisasi. Gitu ya, itu dulu ya. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf. Terima kasih Bu ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Hati-hati. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Bu. Kasih Bu. Mbak Dina, aku padamu. Mbak Dina, aku padamu. Kirim portnya Mbak Dina. Ini kalau Eh, kita keluar Mas tinggal Juli. Agus sama Mbak Wia nih. Adina aku padamu. Kenapa? Mas Juli belum absen. Nih aku absen kan nih. Mbak Dina terbaik. Ini absen nih. Gini Bu, baru kembali Bu. Ibunya sudah pulang. Pulang sudah, Pak. Bubar, udah beres. Innalillahi wa inna ilaihi. Aku tadi baru rakaat ketiga tadi. Aja. Jadi Jelek lagi jaringan. Lama kan di teras nih. Mbak Dina dia mulai. Sini Mbak Dina yang mulai tadi. sini Gus. OTW, OTW. Pokoknya Mbak Dina yang mulai tadi Bu. Yuk, Mbak Dina yang mulai tadi. Iya. Awak. Hai kamu, Mbak. Kami nggak bisa tahan. Ketawa Bukan lagi Mas Hendrik sampai ditampar deh mukanya sendiri. ketawa tampar ini. Semua nunduk di meja kenapa? Memang tim Mbak, tim kelompok 3 ini pelawak semua. Sumpah gue sampai tampar di sini kita tahu lagi. Mbak Dina tuh bikin Enggak ada. Ya mulai siapa? yang mulai Jadi Mbak Dina, kapan kami bisa bimbingan nih Mbak Dina? Iya. Mulai Mbak Dina ke puskesmas. Aman gak ya? Puskesmas Gunung Lingkar setiap jam 8. OTW lah tapi laju gitu. Langsung PPT-nya kan Mbak Dina ya? Langsung PPT-nya. Aman deh.